Kita juga ingin bahas buat semuanya, terutama tentang kondisi Peko yang semakin lama semakin kayaknya Cak ya, secara mental memang ya terganggu Cak. Mentalnya ini, maksudnya mentalitinya memang drop. Itu pernyataan lengkap dari Dani Pedrosa, tapi kita membahas pada video terpisah aja, kita fokus pada Silverstone hari ini. Nah, teman-teman semuanya, jika kita melihat sodoran tersebut, baru saja data-data dan sebagainya, maka bisa kita lihat Peko memang belum merasakan feeling positif. Sekali lagi Peko selalu memberikan penekanan. Dia tidak nyaman dengan GP25, dia merasa pada saat hard braking terjadi nervous pada bagian depannya. Jadi bagian depan atau front end banyak ini merasa terlalu soft. Itu kata Peko. Nah, softnya memang kita nggak tahu Cak, apakah memang dari bannya yang kompon terbaru 2025 itu dianggap kurang cocok bagi Peko, atau mungkin suspensinya yang memang beda dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Akan tetapi memang sejauh ini Cak, tidak ada keluhan Kang Mas dari Marquez mengenai ini. Marquez merasa nyaman, Mark merasakan bahwa secara feeling motor GP25 is no problem, jadi nggak ada masalah. Dan itulah yang membedakan antara Marquez dan juga Peko. Jadi teman-teman, ada pernyataan dari Dani Pedrosa Cak ya. Jadi Dani yang sama tahu sendiri, Pedrosa kan pernah menjadi tandem dengan Marquez dan juga Dani saat ini menjadi test rider dari KTM, akan tetapi ternyata performa dari Marquez yang sangat konsisten dari awal hingga akhir, walaupun ada crash 2 kali, tapi secara kecepatan very konsisten. Kata Dani Pedrosa, ini adalah sebuah bencana bagi Peko. Dan tentu kita akan bahas itu pada sesi terpisah nantinya, pernyataan lengkap dari Dani Pedrosa, tapi IWB ingin sedikit share ke sana semuanya. Pernyataan Dani yang memberikan penekanan bahwa yang terjadi pada Peko adalah karena mentalnya, Cak. Jadi sebenarnya ada 2 poin yang digarisbawahi oleh Dani. Yang pertama adalah kenapa Peko kesulitan, Peko tidak perform dengan GP25 adalah dari karakter untuk motornya yang mungkin memang beda dibandingkan dengan GP24. Itu pernyataan dari Pedro saja. Dan itu akan menarik sekali jika kita bahas nantinya, tapi biarkan kita akan bahas secara terpisah. Jadi biar fokus pada video nextnya setelah ini nantinya. Tapi IWB ingin menggarisbawahi tentang apa dan bagaimana Silverstone. Jadi teman-teman, jika kita mengacu pada sejarah, maka sampean pasti tahu bagaimana dan seperti apa pemenang dari Silverstone. Tahun lalu dimenangkan oleh Alex Spargaro, dan Peko juga pernah menang di Silverstone, tapi sekali saja. Kemudian juga Suzuki pernah menang di sana, bahkan Fabio Quartararo juga sudah pernah menang di sana. Dan juga Marquez justru menangnya sangat lama Cak, di tahun 2014. Dan setelah itu Marquez tidak pernah menang. Jadi artinya memang setiap pembalap di sini potensial. Dan kita nggak bisa prediksi secara gamblang kalau tidak kita lihat seperti apa nantinya. Karena saya tahu sendiri bahwa free practice pertama itu kan masih awal. Setiap pembalap nanti akan mencari settingan-settingan bagaimana rasa motornya, apa yang kurang. Biasanya nanti akan coba dipecahkan di hari kedua atau besok Cak ya. Makanya teman-teman, kita perlu pantau lagi, tapi yang jelas dengan gambaran tadi maka bisa kita simpulkan Marquez adalah pembalap yang adaptif. Dan memang Pedrosa juga menekankan Cak. Nah, Pedrosa lagi nih Kang Mas, bahwa Marquez adalah pembalap yang berbeda. Mark adalah pembalap yang bisa kencang dengan motor apapun. Mark bisa kencang dengan settingan apapun. Mungkin taulah suspensinya kurang A, kurang B, Marquez bisa biasanya ya bisa kencang, tetap kencang. Ya walaupun nggak maksimal, tapi itulah perbedaan dibandingkan dengan Peko yang menuntut perfeksionisme. Jadi menuntut motornya sempurna. Sementara Marquez kadang-kadang bisa menutupi kekurangan motornya. Itu kata Pedrosa, tapi kita bahas nanti lah Cak ya, biar gamblang ya. Jadi spillnya jangan terlalu banyak Cak, nanti nggak seru Kang Mas. Jadi itu Kang Mas ya. Nah, untuk Franco Morbidelli, sama tahu sendiri ya, Morbidelli juga bagus banget. Alex Marquez juga berbahaya sebab GP24 saat ini kita katakan adalah the best bike in the grid. Sekarang ini, Cak. Lah, kan ada Marquez, Cak IWB. Nyatanya Marquez di depan. Mas, sama harus tahu, GP25 hanya Marquez yang di depan. GP25 digunakan 3 orang, Mas, ya. Jadi pertama Marquez, kedua Peko, dan ketiga adalah Fabrizio Antonio. Akan tetapi 2 orang ini nggak perform. Sementara Marquez itu perform luar biasa. Artinya memang yang menutupi kekurangan dari GP25 adalah Marquez. Suka nggak suka, kita harus akui itu, Cak. Karena di tahun kemarin pun GP23 adalah motor yang trouble. Motor yang bermasalah, suffering. Tidak bisa matching lah melawan GP24, Martin ataupun Peko. Tapi Marquez beberapa kali nyodok, bahkan bisa kita lihat kemarin Marquez sempat nyolong kemenangan ya
Dan itu kata mekanik Pramac Ducati ya, secara langsung ke IWB kemarin kita datang ke Barcelona dengan tim Motul, dan ternyata kata dari mekanik adalah because of the Marc Marquez. Jadi yang menutupi kekurangan GP23 adalah Marquez. Jadi because of Marc, bukan karena motornya. Itu fakta, Cak. Jadi bukan omongan IWB, Cak, tapi omongan dari mekanik langsung. Nah, inilah yang terjadi sekarang. GP25 adalah bukan motor yang sempurna, Cak. GP25 adalah motor yang masih ya sedikit problem. Artinya pernyataan dari Peko bukan ngarang. Itu kata itu analisa IWB ya. Itu bukan ngarang. Mungkin betul-betul motornya memang nggak sempurna, masih kurang. Ada sesuatu yang missing di sana. Tapi ternyata Peko mampu menutupi, Marquez mampu menutupi. Akan tetapi sementara Peko ya, Peko ini masih belum bisa melakukan karena dia menuntut motor yang perfect, motor yang sempurna, motor yang bagus banget, baru dia bisa perform. Dan Fabio Di Giannantonio sama Cak, problem juga, ya kesulitan. Artinya GP25 ya, GP25 hanya Marquez yang perform. Ya teman-teman, mungkin ada perbedaan sedikit, akan tetapi ternyata perbedaan tersebut sudah membuat motor itu berbeda. Dan itulah yang dikeluhkan oleh Peko. Jadi Peko mengatakan kemarin pada saat press conference, dia seperti start dari nol. Itu kata Peko. Sebab dia merasa feeling pada saat di Le Mans kemarin enak, bagus, very fast, bahkan kualifikasi bagus, tapi pada saat race disaster. Itu kata Peko. Nah, itu yang menjadi fokus Peko hari ini. Jadi dia berharap supaya hari ini tidak ada masalah, dan kita berharap sebenarnya ya Cak ya, Peko akan bangkit besok. Teman-teman, itu Kang Mas ya. Sementara Morbidelli, Alex Marquez, Bezzecchi, semuanya Jack Miller, memang Yamaha, Honda masih sedikit suffering, tapi Yamaha punya potensi. Fabio sedang pada puncaknya untuk mencoba nyodok ke depan. Dan yang jelas Kang Mas, kita akan lihat seperti apa besok ya. Jadi kita akan berikan ke semuanya review lagi seperti apa, biar kita mendapatkan gambaran kayak apa sih sebenarnya yang terjadi dengan Silverstone. Sebab secengkal apapun, secuil informasi apapun, rasanya harus IBB share ke semuanya biar sampai makin paham dan juga tidak ketinggalan kereta. Sebab kalau kita lihat dari tayangan aja itu kan kurang deep ya. Tapi kita menggali ke dalam lagi, ke bagian pedoknya, ke bagian pernyataan pembalapnya. Jadi kita paham seperti apa real yang terjadi di pedok ataupun sirkuit ya. Teman-teman semuanya, next kita akan bahas mengenai pernyataan lengkap dari Dani Pedrosa yang menyoroti mental Peko terganggu akibat Marquez. Yang menghancurkan mental Peko adalah Marquez. Itu akan menarik sekali untuk kita bahas. Dan seperti biasa, langsung suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo lagi Kang Mas sama sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat segendes.